Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait Fadzi Mamdani tahapan by tahapannya. Jadi di channel Nur Nafia sebelumnya itu sudah ada terkait bagaimana tahapan dari Fadzi, baik itu Fadzi Mamdani atau Fadzi Sukamito. Sebenarnya semuanya hampir sama, yang berbeda adalah di tahap defusifikasinya. Jadi saya tuliskan ya biar kalian paham, biar kita semakin ngerti bahwa baik itu Fadzi Mamdani ataupun Fadzi Sukamoto ataupun Fadzi Sugeno itu tahapannya sama ya, yaitu tahap pertama tentukan grafik keanggotaan berserta batas-batasnya dan value dari setiap batas. Jadi value-nya contoh kalau di sini terkait studi kasus beasiswa sedang, rendah, tinggi. Ini IPK. Terus Ormawa kurang, cukup, baik. Penghasilan rendah, sedang, tinggi. Ini value. Jadi di sini ada 3 variabel input, IPK, Ormawa, penghasilan. Setelah menentukan grafik keanggotaan, tentukan jumlah rule dari sistem yang dibangun. Sistem ini yaitu terkait beasiswa. Ya, setelah membuat variabel input, variabel output, beserta value dan batas-batas nilainya, maka tahap berikutnya adalah membuat rule. Jumlah rule-nya ada rumusnya. Jika di sini ada 3, 1, 2, 3. Ormawa juga ada 3, 1, 2, 3. Penghasilan juga ada 3, rendah, sedang, tinggi. Maka rule-nya adalah 3 dikalikan 3. 3 dari mana? Inputannya ada 3 variabel. Value setiap inputan ada 3, berarti sama dengan 27. Ya. 3 kali 3 kali 3. Ya. Ada 27 rule. Jadi ini 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Jadi 3 pertama, 3 pertama, maaf. 3 kedua, 3 ketiga. Nah, terus baru membuat rule. Ini rule-nya ada 27. Nah, kita sebenarnya mau membuat Fadzi Mamdani ini di program apa, di bahasa pemrograman apa. Jika menggunakan MATLAB, maka sudah disediakan semua. Caranya unfish edit, panggil seperti ini di common window-nya di MATLAB. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, saya tunjukkan. Nah, kalau sudah punya unfish-nya, kita tinggal buka import form file, import form file. Ini biasanya unfish itu selalu ekstensinya fish gini ya. Di open, nah akan muncul ini. Nah, ini ya kelihatan ya, saya geser ke bawah. Nah, ini ada 3 variabel, variabel IPK, Ormawa, penghasilan. Setiap variabel kita setting batas-batas value-nya. Nah, ini value rendah, sedang, tinggi. Nah, ini value batas-batasnya itu di sini. Nah, oke. Kalau sudah, terus nanti kalau mau membuat rule-nya ya tinggal rule gini. Bentar ya, masih proses. Nah, ini rule-nya. Jadi setiap itu ada. Nah, Ormawa. Nah, ini. Di sini sudah kelihatan batas-batasnya, dan di sini outputnya juga sudah ada batas-batasnya. Nah, kalau membuat rule-nya bagaimana? Saya tunjukkan langkahnya, edit rule. Nah, ini membuat rule-nya. Nah, sedangkan untuk fungsi dari inferensi, sebentar ya, saya tunjukkan rule-nya. Masih proses, ditunggu. Nah, ini di rule-nya itu akan kelihatan. Nah, ini ada batas-batasnya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kayak gini. Oke, sudah. Kalau sudah di ininya, ini saya biarkan seperti ini aja, biar kelihatan. Nah, rule inferensi. Nah,
Oke, saya lanjut. Setelah membuat rule, barulah dia akan bekerja. Ini bekerjanya. Bekerja jika ada inputan. Ya, bekerja jika ada inputan. Setelah kita inputkan, maka langkah berikutnya adalah, ya saya tulis berikutnya di sampingnya, menghitung membership. Ya, menghitung membership atau istilahnya adalah tahap fuzifikasi. Setelah tahap membership, yaitu tahap inferensi. Nah, ini tahap rule ini. Dari rule ini dicari nilai alfa dan namanya adalah inferensi alfa dan Z. Z ya. Nah, ini. Di sini kalau di Mamdani ini sudah terlihat. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kelihatan. Terus, setelah tahap inferensi, baru tahap berikutnya yang terakhir adalah defuzifikasi. Tahap defuzifikasi kalau di sini studi kasusnya menggunakan Fuzzy Mamdani, saya jelaskan lagi, saya tekankan lagi bahwa di Fuzzy defuzifikasinya menggunakan integral. Mau tidak mau berarti kalau kita berlogika, jika di bahasa pemrograman tersebut tidak menghasilkan, tidak ada fungsi untuk mencari nilai integral, maka perlu dipertanyakan bahasa tersebut. Maksud saya adalah selain MATLAB ya, bahasa tersebut benar tidak cara mencari hitungan integralnya. Nah, itu pertanyaan saya. Makanya biasanya saya akan menggunakan MATLAB jika saya menggunakan Fuzzy Mamdani, yaitu kenapa? Karena di tahap defuzifikasinya, di tahap integralnya, itu saya belum menemukan rumus ya, rumus yang istilahnya dinamis untuk mencari integral. Ya, masih belum menemukan. Oke, lanjut. Di sini sudah tahapnya ini sudah selesai semua tahap ini. Saya blok yang ini. Nah, berikutnya bekerja. Bekerjanya kalau ada inputan ini, saya kasih inputan ini. IPK-nya 3.6, ormawanya 5, penghasilannya 2. 2000 ini maksudnya apa? Saya buat satuan juta berarti 2000. Itu maksudnya 2 juta. Jadi ada ribuan di belakangnya. Nah, maka setiap inputan ini dicari masing-masing value. Ini ada value rendah, sedang, tinggi, kurang, cukup, baik, rendah, sedang, tinggi. Ini untuk penghasilan. Jadi di sini saya cari misalkan mu-nya, ini saya kasih keterangan di sini mu. Mu dari setiap inputan, ini inputannya tetap ada 1 tapi dihitung mu-nya 3 kali sesuai value-nya. Ini juga dihitung 3 kali sesuai value-nya, dihitung 3 kali sesuai value-nya. Nah, mu rendah, ini sudah ada batas-batasnya. Nah, saya buat batasnya sama dengan if jika inputan kurang dari sama dengan 3.5, maka nilainya adalah 1. If jika inputan pi besar sama dengan 3.6, maka nilainya adalah 0, dan jika tidak berarti 3.6 dikurangi ini inputan dibagi 3.6 dikurangi 3.5. Selesai. Nah, yang berikutnya yang sedang, karena sedang ini grafiknya adalah grafik segitiga, jika kita perhatikan di sini tadi, tadi ketutup sebentar. Nah, ini IPK. Nah, ini yang tengah sedang, itu kan grafiknya segitiga. Maka ya kita hitung membership-nya berdasarkan grafik segitiga. Jika inputan kurang dari, ada OR ya di sini. Ada OR. Maaf ini. OR jika inputan kurang dari sama dengan 3.4, inputan lebih besar sama dengan 3.9, maka nilainya adalah 0. Jika tidak, jika inputan sama dengan yang tengah, segitiga kan ada tengah atas itu ya,
sama dengan 3,7, maka nilainya 1. Jika tidak, apakah dia ada di batas sebelah kiri? Segitiga kan ada bagian kiri dan bagian kanan, berarti sebelah kiri ya. Jika sebelah kiri, jika dia sebelah kiri berarti N. Nah, di sini N. Jika inputan lebih dari 3,4, titik ya, milik saya itu koma itu titik. Terus kurang dari 3,7, maka nilainya rumusnya seperti ini. Inputan dikurangi batas bawah 3,4 dibagi 3,7 dikurangi 3,4. Nah, jika tidak, selain itu berarti sebelah kanan rumusnya adalah 3,9 dikurangi inputan dibagi 3,9 dikurangi 3,7. Nah, seperti ini hasilnya. Misal saya buat dalam bentuk 2 digit belakang. Nah, seperti ini. Terus yang tinggi ini kita mulai dengan grafik naik ya, jika inputan kurang dari sama dengan 3,7 berarti nilainya 0. Jika tidak, apakah inputan lebih besar sama dengan 3,8 maka nilainya 1. Jika tidak, inputan dikurangi 3,7 dibagi 3,8 dikurangi 3,7. Oke, selesai. Ini untuk yang IPK. Ini saya copy aja biar mempermudah. Saya tinggal rubah batas-batasnya. Ini berarti F5 kurang dari sama dengan 5. F5 lebih besar sama dengan 6. Nah, ini 6 dikurangi inputan dibagi 6 dikurangi 5. Oke. Terus untuk yang cukup, jika F5 kurang dari sama dengan 4 atau lebih dari sama dengan 9, nilainya 0. Jika F5 sama dengan pas 7, nilainya 1. Jika F5 lebih dari 4 kurang dari 7, berarti nilainya F5 dikurangi 4 dibagi 7 dikurangi 4. Ini rumusnya, jadi saman harus paham bagaimana grafiknya, maka ada rumusnya sendiri membershipnya. Terus yang sebelah kanan, segitiga sebelah kanan berarti berapa ini? 9 dikurangi F5, 9 dikurangi 7. Oke, ini grafik cukup. Selanjutnya yang grafik baik. Jika F5 kurang dari sama dengan 7, nilainya 0. Jika F5 lebih besar dari sama dengan 8, nilainya 1. Jika F5 tidak sama semua itu berarti yang garis miring berarti 7. F5 dikurangi 7 dibagi 8 dikurangi 7. Oke, sudah selesai untuk yang Ormawa. Berikutnya saya copy lagi yang penghasilan jika F8 ya, F8 kurang dari sama dengan 1.500, ini anggap sebagai 1.500.000 berarti 1.500.000 nilai 1. Jika lebih besar sama dengan 2.500.000, anggap seperti itu, nilainya 0. Jika tidak berarti 2.500 dikurangi F8 dikurangi 2.500 kurangi 1.500. Yang sedang
langkahnya juga sama. Di sini ada segitiga, berarti ada sebelah kiri dan kanan. Maka di sini F8 itu inputan, jika kurang dari sama dengan 1500, maka nilainya adalah lebih dari juga atau lebih dari sama dengan 4 juta atau 4000, nilainya 0. Jika F8 sama dengan 2.750 atau 2.750, maka nilainya 1. Jika tidak, jika lebih dari 1500, terus 2.750, maka nilainya adalah inputan dikurangi 1500, terus 2.750 dikurangi 1500, atau jika sebelah kanan berarti 4000 dikurangi inputan dibagi 4000 dikurangi 2000, iya benar, 2750. Ini untuk yang sedang. Untuk yang tinggi, jika F8 kurang dari sama dengan 3500, nilainya 0. Jika F8 lebih dari 5200 atau 5.200, berarti nilainya 1. Jika tidak, berarti inputan dikurangi 3500 dibagi 5200 dikurangi 3500. Nah, selesai untuk inputan. Berikutnya adalah inferensi. Maka kalau inferensi sebenarnya itu kita tinggal ambil grafik yang ada di fuzzy-nya tadi di MATLAB lah ini. Dia akan menghitung di sini nanti. Jadi alfa dan itunya. Nah, atau saya buat kayak gini, sebenarnya setiap rule itu dibuat kayak gini agar kita tahu nanti alfanya berapa. Nah, cara mencari alfanya berarti dicari minimum dari masing-masing ini. Oh, maaf. Ya. Maaf, minimum. Nah, ini kan operasinya misalkan N semua. Ya. Kok tahu N dari mana? Kita cek dari rule-nya. Kita lihat rule-nya. Nah, ini. Ini kan N semua ya. Berarti kan minimum. Kalau N semua itu minimum. Berarti rule nomor 1 sama dengan min dari rendah. Kita geser rendah. Terus kurang. Terus rendah lagi. Nah, min lagi. Rendah. Kurang. Sedang. Terus sama dengan min lagi, rendah, kurang, tinggi. Min lagi. Misal ini saya geser, nanti tinggal ngedit sampai 27 rule. Sebentar, ini nanti berikutnya rendah, cukup, sedang. Urut-urutannya kan ke bawah ya. Saya juga perlu geser ke atas. Rendah, terus habis nggak enak, tetap harus di kayak gini. Rendah, cukup, rendah. Rendah, cukup, sedang. Terus rendah, cukup, tinggi. Oke. Terus masih rendah lagi. Rendah. Habis rendah tadi, berikutnya apa ini? Baik. Habis baik, terus rendah.
ini rendah, bis rendah, terus apa berikutnya baik, terus sedang, terus dilanjut lagi, ini rendah, rendah, koma, baik, koma, rule nomor 9 tinggi. Oke, sudah selesai untuk yang rule nomor 1 sampai 9. Rule nomor 10 bisa saya copy biar enggak berubah bolak-balik. Saya copy lagi. Masih H11, jadi masih geser terus. Bentar saya buat biar enggak geser. Aduh, enggak mau. Dolar, nah dikunci. Nah, saya buat kunci. Atau nggak usah dikunci aja ya, manual aja. Aduh. Tadi sampai rule nomor 9, berikutnya rule nomor 10. Bentar saya lihatkan. Rule nomor 10 sedang kurang rendah. Sedang kurang sedang. Nah, kan dia geser ke bawah terus enggak. Karena memang di Excel itu seperti itu. Sedang kurang rendah. Nah, bentar saya cek, sedang itu H3. Yang di dolar itu H3-nya aja. Sampai 18. Ya, 9 tambah 9, 18. Ini. Terus sedangnya sudah, tinggal ngecek yang bagian rule ini. Kolom kedua. Habis sedang kurang sedang. Loh, kan kekuncinya sebentar. Sedang terus kurang sedang. Ada yang keliru kah? Ya keliru. Dan saya mulai dari rule 9, benar H2. Sebentar, saya hapus mulai dari rule ini aja. H2 semua, H2. Ya, benar. H2. Oke, benar. Berarti sekarang H3, H5, H8.
H2, H5, H8. Bentar ya, sambil saya tulis biar saya enggak bergeser-geser. Mohon maaf agak lama. Kurang. Cukup. Baik. Rendah. Sedang. Tinggi. Oke. Ini mulai dari 2. Oke, kalau gini ada catatan saya lebih mudah. Rendah 5, 8. Oke, benar. 59, 10. 68, 69, 10. 78, 79, 10. Nah, berikutnya nih. 35, 35, 8, 358 berarti min H3, H5, H9 sama dengan min H3, H5, H10 sama dengan min H3, H6, H8. Nah, sama dengan min H3, H6, H9 sama dengan min H3, H6, H10 sama dengan min H3, H7, H8 sama dengan min. Kalau saya ada yang keliru mohon dikoreksi. H3, H7, H9 sama dengan min H3, H7, H10. Ya, saya koreksi dari atas lagi, mulai rule nomor 10. 358, 359, 3510, 368, 369, 3610, 378, 379, 3710. Oke, berikutnya yang tinggi rule nomor 19 tinggi yang IPK berarti sama dengan min H4 ya. H4, H5, H8 sama dengan min H4, H5, H9 sama dengan min H4, H5, H10 sama dengan min H4, H6, H8 sama dengan min H4, H6, H9 terus sama dengan min H4, H6, H10 terus min H4, H7, H8 sama dengan min H4, H7, H9
sama dengan min. Yang terakhir H4, H7, H10. Saya cek mulai dari rule nomor 22. 18 ya tadi. 19 ya berarti. H4, H5, H8. H4, H5, H9. H4, H5, H10. H4, H6, H8. H4, H6, H9. H4, H6, H10. H4, H7, H8. H4, H7, H9. H4, H7, H10. Nah, sudah. Maka kita kelompokkan satu-satu. Ya, biar kita tahu nilai Z-nya. Nilai Z-nya kan di sini. Ini saya geser ke sini. Nah, Z-nya. Ini rendah mulai dari 0,5. Maaf kok 0,5. Rendah ini 0 berarti kan di sini ya. Maka di sini mau enggak mau 60 pastinya. 60, 60, 60. Ini ada rumusnya sebenarnya untuk mencari dari sininya. Saya contohkan. Tapi sebenarnya bedanya di sini untuk kita tahunya nanti. Nah, sebentar ya, saya buat rumus. Mohon maaf, ini saya delete jangan manual biar ada rumusnya. Nah, dimana kalau ini rendah kan grafiknya kayak gini ya, ini ya, grafik turun. Nah, kalau grafik turun, rendah, bentar saya masih menulis dulu. Nah, ini rumusnya sama dengan if jika mu sama dengan 1, berarti nilainya adalah 50. If jika mu-nya, ini mu atau alfa ya, sama dengan 0, berarti nilainya 60. Jika tidak, maka rumusnya adalah 60 dikurangi nilai ini dikalikan 60 dikurangi 50. Kurang. Nah, ini untuk yang rendah. Jadi yang rendah saya kayak gini kan. Nah, saya cari yang rendah lagi, saya copy. Rendah. Ini ya. Oke, sudah ketemu ini nilainya. Terus rendah lagi ada enggak? Nah, ini rendah. Ini rendah, terus dekat lagi rendah. Nah, sudah. Berikutnya yang sedang. Yang sedang ini, berhubung sedang itu grafiknya segitiga. Grafiknya segitiga, saya cek dulu batas-batasnya. Jadi ada kondisi di mana nanti nilai Z-nya ada double. Ini ya, saya buat taruh di sampingnya. Bentar. Kan ada garis kiri dan garis kanan. Jadi bisa double. Yang garis kiri dulu naik. Sebentar. Saya buatkan tulisan dulu di sini. Biar saya nggak salah membuat rumus.
Oke, saya mulai. Maaf agak lama. Sama dengan ini jika saya bagian yang naik ya, yang naik sedang tapi naik. Maksudnya naik gimana, kan segitiga itu kalau kita lihat di sini, nah grafiknya, maaf yang satunya. Nah, segitiga kan ada yang kayak sisi ke sini yang saya lihat di kursor. Nah, ada yang sisi ke bawah. Nah, berarti ini naik, ini turun. Ini sedang, maka mau tidak mau ada 3 model. If jika ini yang naik ya, yang naik. If jika ini sama dengan 1, berarti nilainya adalah 70. If ini sama dengan 0, maka nilainya adalah 40. Jika tidak, berarti mu itu nilai ini, minnya, kalikan 70 dikurangi 40 ditambah 40. Ini yang naik. Nah, yang sampingnya, karena segitiga ya, kita harus mengikuti aturannya segitiga, berarti yang sebelah kanan berarti turun. If jika ini nilainya sama dengan 1, berarti 70. Jika tidak, apakah nilainya sama dengan 0? Berarti nilainya adalah 90. Jika tidak, berarti ini turun, maka rumusnya adalah 90 dikurangi nilai mu dikalikan 90 dikurangi 70. Oke, selesai. Nah, ini untuk yang sedang, maka kita copy sedang. Nah, oke. Karena sedang sama ya, 40-90, berarti kemungkinan bisa 40, bisa 90 ya, yang sedang. Karena 0, ya nanti kita buat kondisinya 2 integral aja, enggak apa-apa. Berikutnya yang tinggi. Biasanya kalau saya Pak Haji Mamdani itu cara ngatasinya biar enggak bingung, saya menggunakan 2 value saja, yaitu naik dan turun aja, enggak ada segitiga. Nah, terus sekarang yang tinggi, yang tinggi itu grafiknya adalah naik, berarti if jika nilai ini, maaf keliru, naruh sama dengan tinggi, ada batasnya ya, ini ya batasnya, saya blok di sini. Saya nggak ngasih blok lengkap karena ini lagi aktif di sininya rumusnya. Jika sama dengan 1, maka nilainya adalah 80. Jika nilai ini sama dengan 0, maka nilainya adalah 70. Jika tidak, grafik naik, maka rumusnya adalah mu dikalikan 80 min 70 tambah 40. Nah, maaf kok ditambah 40. Ditambah 70. Nah, ini selesai. Untuk yang naik saya geser, saya copy. Maaf, ini ada yang sedang. Tingginya hanya 2. Sebentar, itu nanti rumusnya saya rubah. Nggak seperti itu. Oke. Nah, ini sedang. Dimana sedangnya ini ya, sedangnya ada 4. Nah, kalau sudah selesai ini, marilah kita buat integralnya.
integralnya itu tidak semuanya langsung dikalikan, tapi harus langsung dijadikan satu. Contoh misalkan ini rendah dikelompokkan rendah. Nah, rendahnya ini 0 sama 60 ya. 0 sama 60. Terus rendah lagi ada 0,40. Sebentar saya tulis. 0 sama 60. Terus saya buat tulisan di ini. Kenapa? Karena di sini saya agak sulit membuat painnya. Terus ada lagi rendah 0,4 sama 0,5. Sebentar, maaf. Saya pakai catatan di buku karena memang menggunakan pen agak sesulitan. 0,4 sama 0,5, dimana 0,4-nya adalah 56. Nah, di sini terus 0,5 untuk yang 5. Maka kalau kita buat berarti 0,4 itu di sini ya. Berarti kita mulai dari grafik ini, mulai dari 50 sampai 60 berarti 0,4 dimulainya. Berarti kalau kita buat yang integralnya, yang saya buat defusinya saya taruh di sini. Defusifikasi yang pertama untuk rendah berarti saya buat dalam bentuk ini rumus ya, saya buat ini. Nah, objek question, maka rumusnya adalah integral. Gimana ya integral itu? Nah, ini integralnya saya mulai dari 0 terus maaf keliru, di sini itu batasnya 50, 60, terus di sininya adalah 0,5 ya, tertingginya tadi. Minnya berarti 0,5 kurung buka itu artinya dikalikan Z-nya, atau saya kasih titik Z. Nah, ini terus DZ, seperti ini rumusnya. Sebentar ya, ini saya kasih DZ kayak gini. Nah, ini kalau diintegralkan 0,5Z itu seperti apa? Sama harus memahami bagaimana integral 0,5Z. Maka hasilnya, kalau saya buat integralnya, saya tulis, ini saya tadi hitung manual, maka hasil integralnya adalah 0,25, ya 0,25, 1/4 kan, 0,25 Z kuadrat, terus hasil integralnya sudah berubah jadi garis. Ada nggak di sini garis? Bentar saya carikan simbolnya. Gimana ya? Insya lengkap, equationnya ini lengkap. Cuma mungkin saya belum terbiasa menggunakan integral rumus dari sini.
terbiasanya menggunakan oret-oretan. Ya belum menemukan saya buat garis biasa aja kayak gini garis. Oh, maaf ini kesalahan. Nah kayak gini garis, terus garisnya saya buat dua kayak gini. Nah di bawahnya 50, terus di sininya 60. Nah ini yang rendah, terus saya geser lagi nih sebentar. Bis rendah, berikutnya sedang. Yang sedang, mohon maaf agak lama ya, karena saya memperhatikan sedang ini grafiknya 40-90, berarti udah langsung aja saya ininya. Kalau dilihat dari grafiknya sini, bentar, mohon maaf, sedang itu di rule nomor berapa ini? 4. Ini 4, terus 5, 6, hampir sama semua. Berarti ininya 0, tetap 0, terus di sininya boleh kita pakai dua kemungkinan, 40 bisa atau 90 bisa ya. Maka saya tulis equationnya. Integral di sininya adalah 0,40 0 Z dz. Kalau kita terus rumusnya berapapun 0 ya tetap nanti 0. Ya, jadi ini tetap 0, nanti 90 juga 0. Karena bilangan 0 kalau dikalikan dengan berapapun ya tetap 0. Jadi ini juga 0. Saya buat yang berikutnya. Loh. Aduh hilang. 0 Z dz. Nah kayak gini maksud saya. Walaupun kita baca yang 9 juga sama. 0Z dz 0 ini 90. Nah sama, sedangnya pasti nilainya nanti 0. Terus berikutnya yang tinggi. Yang tinggi di sini saya buat grafiknya dulu untuk tinggi. Bentar. Tinggi batasnya 70 dengan 80. Dimana tinggi ini grafiknya, maaf ya ini saya hapus saja. Nah, tingginya 0 sama 70. Terus tinggi lagi 0,33 73.
terus tinggi lagi masih sama 0,70. Nah, maka kalau kita buat grafiknya, question integralnya batasnya 70 sama 73. Ini karena tergantung kondisinya ya, makanya tadi saya ngomong kalau di program kurang tahu saya selain bahasa MATLAB ya. 70 73.3, ininya 0.3, terendahnya 0.33, Z dz. Maka kalau kita tulis rumusnya, sebentar saya tulis hasil integralnya 0.3 3Z, maka diintegralkan hasilnya sebentar saya buat rumusnya. Kalkulator 0.33 bagi 2 165. Oke, jadi di sini hasilnya adalah 0.165 Z kuadrat, terus batasnya masih sama, yaitu di sininya 70 dan di sini 73.3. Nah, tinggal mencari hasil dikalikan ya, ini 0 berapapun 0, jadi nggak perlu di ini aja, langsung terakhirnya. Ini yang bagian atas, jadi kalau bagian atas ini dikalikan, saya tuliskan hasilnya. Bentar ya. Yang rendah dulu saya tulis hasilnya, berarti 0.25 dikalikan Z-nya 50 kuadrat. Kayak gini saya tulis kurang 50 pangkat 2 di rumus integral dikurangi itu kebalik ya, saya harusnya yang 60 dikurangi 50 gitu ya. 60 berarti 0.25 dikalikan 60 caping 2 kurangi, nah kayak gini. Yang rendah, terus yang sedang 0, berikutnya yang tinggi sama dengan 0.165 dikalikan Z-nya 73.3 pangkat 2 kurangi 0.165 dikalikan Z-nya 70 dipangkatkan 2. Oke, hasilnya ini. Terus yang
Ini kan dijumlah, ini zoom. Oke, sudah. Terus yang bagian bawah hanya mengalihkan saja, yaitu sama dengan 0,25 dikalikan Z-nya berarti 60 dikurangi 0,25 dikalikan 50, terus sama dengan yang tinggi juga sama 0,165 dikalikan 73.3 dikurangi 0,165 dikalikan 70, nanti sum. Nah, terus hasil ini dibagi hasilnya ini 115,955. Terus keputusannya apa? Karena lebih dari tinggi ini ya, maka outputnya ya bisa dilihat sendiri, ini bisa ditentukan sendiri berdasarkan apa yang kita setting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa dikoreksi, bisa bertanya, mungkin saya ada salah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.